gitu ya. Ya. Udah mulai jam 6. Oke. Ya. Saudara-saudari yang terkasih, selamat malam dan selamat berjumpa bersama saya selaku moderator yang akan memandu acara hari ini. Saya Yohanes Wahyu Prasetyo, OFM, dan narasumber kita Romo Fridus Derong, OFM, yang akan membantu kita menyelami sebuah tema yang akan kami angkat, yaitu mengenal lebih dekat dengan GPIC OFM Indonesia. Ada sejumlah hal yang ingin saya ingatkan dan tegaskan pada acara hari ini. Jika ada pertanyaan, silakan disampaikan melalui kolom komentar sehingga bisa kami tanggapi dengan cepat, dengan lugas, dengan tegas, dan juga dengan jelas tentunya. Dan juga kami mengucapkan terima kasih atas partisipasi saudara-saudari sekalian. Oke, supaya kita tidak memperpanjang dan memperlama pembicaraan kita pada malam hari ini, kita akan mendengarkan dari narasumber kita. Ada dua hal yang ingin dibahas pada sore hari ini, yaitu poin yang pertama, mengapa Gereja Katolik perlu GPIC? Ini pertanyaan yang sangat mendasar. Mengapa Gereja Katolik perlu GPIC? Dan yang kedua, bagaimana lahirnya GPIC dalam Gereja Katolik? Selamat malam, Romo Fridus Derong, OFM. Selamat malam, Saudara Wahyu. Terima kasih atas kesediaannya sebagai narasumber yang akan membimbing kita, yang akan memberikan materi, memberikan pengetahuan bagi kita semua mengenai GPIC. Sejauh pembelajaran, pengetahuan, pergulatan Romo Fridus selaku sekretaris eksekutif GPIC OFM Indonesia, kira-kira mengapa Gereja Katolik perlu GPIC? Baik, terima kasih Saudara Wahyu. Ini sebuah pertanyaan yang sangat menarik. Tapi sebelum saya menjawab pertanyaan ini, pertama-tama saya ingin menyapa saudara-saudari. Selamat sore bagi saudara-saudari yang ada di Indonesia Barat. Selamat malam untuk saudara-saudari yang ada di Indonesia Tengah dan juga Indonesia Timur. Pace e bene. Salam damai dan kebaikan. Nah, Saudara Wahyu dan saudara-saudari sekalian yang saya kasih, GPIC, Justice, Peace, and Integrity of Creation, atau dalam bahasa Indonesianya KPKC, keadilan, perdamaian, dan keutuhan ciptaan. Beberapa tahun terakhir ini, kata GPIC ini sangat fenomenal, digunakan di mana-mana. Di kepausan ada GPIC, di setiap uskupan juga ada GPIC, masing-masing ordo punya GPIC, bahkan di paroki-paroki dan di setiap komunitas religius ada GPIC itu. Nah, saudara-saudari, ketika kita berbicara tentang GPIC, keadilan dan perdamaian, hendaknya kita jangan berpikir bahwa ini nilai baru yang mau ditambahkan dalam iman Katolik atau dalam ajaran Gereja Katolik. Bukan. GPIC itu pertama-tama adalah nilai Alkitabiah. Keadilan, perdamaian, dan keutuhan ciptaan adalah nilai-nilai kerajaan Allah. Ini berarti bahwa Allah itu peduli. Allah terlibat dalam dunia kehidupan agar dunia itu dipenuhi oleh keadilan, perdamaian, dan keutuhan dalam kehidupan dengan segenap ciptaan. Nah, kalau kita perhatikan seluruh kitab suci, mulai dari kisah penciptaan, di mana di sana
dikatakan bahwa Allah menciptakan segala sesuatu dan semuanya baik adanya. Dan di sana diperlihatkan bahwa dalam penciptaan itu sendiri Allah menginginkan sesuatu yang baik, sesuatu yang indah, sesuatu yang harmonis, sesuatu dunia yang penuh dengan keadilan, perdamaian, dan juga keutuhan. Nah, kalau kita perhatikan lagi dalam kitab suci bagaimana Allah membebaskan bangsa Israel, Allah memberikan 10 perintahnya sebagai hukum, sebagai pedoman bagaimana manusia itu hidup supaya mereka menghindari yang jahat dan melakukan yang baik. Allah juga membebaskan bangsa Israel dari perbudakan di Mesir. Dan di sini diperlihatkan bagaimana Allah dengan cintanya dia peka, dia peduli, dia mau solider dengan penderitaan manusia. Allah juga diperkenalkan sebagai Allah sang pembebas, Allah yang adil, penuh belas kasih. Dia melindungi kaum miskin, janda, dan yatim piatu. Dan Allah memilih dan mengangkat para nabinya sebagai orang-orang yang dipercayakan secara khusus untuk memperingatkan bangsa Israel agar nilai keadilan, perdamaian, dan keutuhan itu diupayakan perwujudannya. Nah, belas kasih dan cinta Allah ini mencapai perwujudan nyata dan puncaknya dalam diri Yesus Kristus. Yesus Kristus yang adalah Immanuel, Allah yang beserta kita. Dan dalam diri Yesus Kristus, Allah merendahkan dirinya sampai serendah-rendahnya. Dia mengalami pengalaman pergulatan manusia. Bahkan ia menderita, bahkan ia mati dan kemudian dibangkitkan. Dan dalam peristiwa Allah menjadi manusia atau inkarnasi, di situ diperlihatkan Allah yang solider, Allah yang peka, Allah yang mau mengambil bagian pergulatan dan penderitaan manusia. Kita ingat kisah dalam Injil Lukas, bagaimana ketika Yesus mau tampil di depan umum, dia memperkenalkan dirinya dan memproklamasikan apa yang menjadi tugas perutusannya. Di sana dikatakan bahwa Roh Tuhan ada padaku untuk memberitakan kabar baik kepada orang miskin, memberitakan pembebasan bagi orang tertawan, penglihatan bagi orang buta, dan memberitakan tahun rahmat Tuhan. Nah, inilah tanda-tanda kerajaan Allah itu. Dan di sini kita lihat dengan jelas bahwa misi perutusan Yesus Kristus berpusat pada pewartaan dan kesaksian tentang kerajaan Allah itu sendiri. Keadilan dan perdamaian merupakan dua nilai sentral dalam kerajaan Allah. Dan dalam perikop khotbah di bukit, di sana disampaikan magna karta kerajaan Allah itu sendiri. Di sana dikemukakan bahwa mereka yang lapar dan haus akan keadilan disebut bahagia. Juga mereka yang dianiaya karena keadilan, mereka yang mempunyai kerajaan Allah. Lalu mereka yang membawa damai disebut sebagai anak Allah. Dan dalam perikop lain Yesus mengemukakan tentang keutamaan hidup Kristiani. Dikatakan di sana, carilah dahulu kerajaan Allah dan keadilannya. Dan Yesus sendiri telah mengutamakan untuk mencari kerajaan Allah dan keadilannya. Dia memperlihatkan kelaparan dan kehausan akan keadilan. Dan bagi mereka yang dianiaya karena itu. Dan Yesus Kristus adalah juga sumber pemberi damai dan sekaligus juga pembawa damai. Dan keadilan yang dipraktikkan dan diwartakan oleh Yesus dikaitkan juga dengan belas kasihan. Dan perdamaiannya dianugerahkannya tidak seperti yang diberikan oleh dunia. Dan merupakan buah dari rekonsiliasi yang mendalam. Dan untuk memberikan dan mewujudkan keadilan dan perdamaian dengan lebih berdaya guna, Yesus Kristus memilih jalan kasih.
Ia memberikan kasih sehabis-habisnya sampai ia memberikan nyawanya sendiri. Dan hal itu juga merupakan pewartaan kerajaan Allah. Yesus memperlihatkan bahwa kerajaan Allah yang diwartakannya adalah kasih itu sendiri yang diberikan untuk menyelamatkan dan juga memperdamaikan dunia. Dan di sini Saudara Wahyu dan saudara-saudara sekalian, kita sudah melihat dengan jelas ya dasar teologinya. Nilai GPIC itu adalah nilai Alkitabiah dan juga nilai kerajaan Allah itu sendiri. Ya, terima kasih Romo Fridus, penjelasan yang sangat detail dan juga mendalam. Jadi ada 3 hal yang bisa kita petik, yaitu pertama tentang GPIC itu berbicara tentang keadilan, ya, berbicara tentang perdamaian, dan berbicara tentang keutamaan ciptaan. Itu poin yang pertama yang tadi ditegaskan dengan sangat bagus oleh Romo Fridus. Kemudian poin yang kedua yang perlu juga dicatat bahwa GPIC sebagaimana dikatakan Romo Fridus bukan nilai baru yang ingin ditambahkan ke dalam gereja Katolik. Tetapi nilai-nilai GPIC yang adalah keadilan, perdamaian, dan keutuhan ciptaan ini adalah nilai-nilai Alkitabiah, ya, nilai-nilai yang sesungguhnya sudah tercantum, tercatat, tertulis di dalam kitab suci. Dan yang ketiga, sebagaimana dikatakan Saudara Fridus, Romo Fridus ini, bahwa nilai-nilai GPIC ini bisa ditemukan di dalam diri Allah, Allah yang menciptakan, Allah yang baik, Allah yang indah, Allah yang adalah kasih. Dan juga kita dapat menemukannya di dalam diri putranya, Yesus Kristus, yang senantiasa terlibat dalam suka duka penderitaan umat manusia, terlibat dalam sejarah manusia. Terima kasih Romo Fridus atas penjelasan di poin yang pertama ini yang sangat menarik dan mendalam, refleksinya sangat bagus sekali. Kemudian kita akan beranjak ke pertanyaan yang kedua. Sejauh Romo Fridus selaku sekretaris eksekutif GPIC OFM Indonesia, sejauh pembelajaran, pengetahuan, mungkin ikut seminar atau dan lain sebagainya khusus, bagaimana sebenarnya proses lahirnya GPIC ini di dalam gereja Katolik? Mungkin Romo bisa memberikan penjelasan untuk kita semua. Terima kasih Saudara Wahyu, pertanyaan yang sangat menarik dan juga memang menjawab pertanyaan ini jawabannya memang sangat luas. Jadi GPIC, lahirnya GPIC dalam gereja Katolik tidak bisa dilepaskan dari Konsili Vatikan II. Keterbukaan gereja Katolik melalui Konsili Vatikan II menghasilkan lahirnya GPIC dalam gereja Katolik. Dan kita sejenak melihat bagaimana perkembangan teologi, pemikiran, dan juga praksis hidup sebelum Konsili Vatikan II dan juga setelah Konsili Vatikan II. Nah, tidaklah berlebihan kalau saya katakan bahwa sebelum Konsili Vatikan II, spiritualitas Kristiani, spiritualitas Katolik itu lebih terarah kepada interioritas, kepada kedalaman hidup manusia. Dan dia berpusat kepada aku pribadi manusia itu sendiri dengan beberapa cirinya. Yang pertama, keselamatan sebelum Konsili Vatikan II itu dilihat sebagai hal yang personal, hal yang pribadi. Lalu juga keselamatan itu terbatas hanya menyangkut jiwa dan juga menyangkut kehidupan sesudah kematian. Dan praksis hidup Kristiani dimaksudkan untuk memperoleh keselamatan tersebut. Dan yang kedua, sebelum Konsili Vatikan II, dunia itu dicurigai. Bahkan dunia dipandang sebagai musuh jiwa. Maka dalam praktik spiritualitas Kristiani saat itu kita mendengar yang namanya istilah fuga mundi, lari dari dunia. Supaya orang mencapai kesucian, supaya dia mencapai keselamatan, dia mesti lari dari dunia, pergi ke padang gurun untuk berdoa di sana,
dan supaya dia sempurna. Selanjutnya sebelum Konsili Vatikan kedua juga kesucian itu dipahami sebagai pemurnian dan penyempurnaan batin. Dan itu dicapai melalui praksis hidup religius seperti askesi, perilaku susila moral yang baik, dan juga melalui karya-karya karitatif. Nah, singkatnya, keselamatan tentang misi gereja dalam prakonsili atau sebelum Konsili Vatikan kedua itu justru menjauhkan manusia dari kesibukan pada soal-soal sosial. Dan orang Katolik sama sekali tidak berpikir bagaimana mengubah dunia itu dengan aneka macam persoalan yang ada di dalamnya. Nah, spiritualitas seperti ini cenderung berharap bahwa Allah yang akan turun tangan pada waktunya untuk memberikan obat, untuk menyelamatkan dan juga memulihkan dunia. Dan yang dilakukan oleh orang beriman hanyalah berdoa agar Allah turun tangan dan supaya segera terwujud apa yang baik dan segera yang tidak baik itu disingkirkan. Nah, kita juga tidak bisa menyangkal bahwa sebenarnya sebelum Konsili Vatikan kedua ada juga semangat pembaharuan itu, terutama sejak lahirnya Rerum Novarum, ya, ensiklik ajaran sosial gereja yang pertama oleh Leo ke-13 itu. Di situ kita lihat bagaimana mulai terjadi satu perubahan penting terkait dengan spiritualitas tadi. Di sana gereja mulai lebih terlibat dibandingkan dengan sebelumnya dalam soal-soal sosial politik. Nah, perubahan itu kemudian dipacu oleh perubahan refleksi teologis oleh para teolog penting, mulai dari sebelum Konsili Vatikan kedua sampai kepada Konsili Vatikan kedua itu sendiri. Nah, perubahan paradigma dalam refleksi teologi itu berpijak pada praksis dan juga realitas hidup. Dan di situ memuat refleksi itu sampai kepada Konsili Vatikan kedua. Dan di situ kita menemukan arah yang baru dalam refleksi teologi di mana pengalaman hidup manusia menjadi locus teologikus itu. Dan titik pangkal refleksi teologis dalam gereja Katolik. Nah, dalam Konsili Vatikan kedua, tema itu justru digulati, didiskusikan dengan baik. Nah, lantas dalam Konstitusi Pastoral Gaudium et Spes dipertegas bahwa keterlibatan sosial tidak dapat dilepaskan dari misi yang diterima oleh gereja dari Kristus itu sendiri. Dan adapun misi khusus yang dipercayakan Kristus kepada gereja tidak terletak dalam bidang politik, ingat ya, tidak terletak di bidang politik, ekonomi atau sosial. Sebab tujuan yang telah ditetapkannya untuk gereja bersifat keagamaan. Tetapi tentu saja dari misi keagamaan itu muncullah tugas, peran, dan daya kekuatan yang dapat melayani pembentukan dan peneguhan masyarakat manusia menurut hukum ilahi. Dan itu dikatakan dalam Gaudium et Spes nomor 42. Nah, dari semua sumbangan konsili terhadap gereja, satu hal yang paling penting yang menjiwai dan menginspirasikan yang lain adalah sikap terhadap dunia itu. Dan juga sikap terhadap sejarah dan juga terhadap masalah sosial. Konsili berhasil mengarahkan pandangan gereja kepada dunia dan sejarah. Dan dalam Gaudium et Spes ada penilaian positif tentang dunia sebagai sesuatu yang diciptakan Allah, ditebus oleh Kristus, dan dipanggil kepada kepenuhan melampaui sejarah. Karena di dalamnya Allah sendiri mewahyukan diri sebagai penebus umat manusia. Dan konsili mengarahkan gereja dan setiap orang yang percaya kepada pelayanan gereja kepada dunia sebagai pembangunan kerajaan Allah. Kegembiraan dan harapan, duka dan kecemasan orang-orang zaman sekarang, terutama kaum miskin dan siapa saja yang menderita, merupakan kegembiraan dan harapan, duka dan kecemasan para murid Kristus juga. Itu dikatakan dalam Gaudium et Spes 1.
Dan di sini kita melihat bagaimana melalui inkarnasi kerajaan Allah dimengerti sebagai transformasi sejarah. Dalam sejarah yang dibimbing oleh Roh Allah, kerajaan Allah dan gereja dalam pelayanannya akan semakin maju. Jadi sudah ada keterbukaan pada jalan menuju arah-arah yang berikut ini yang harus dikerjakan oleh gereja. Maka yang jelas dari Konsili Vatikan kedua kita melihat bagaimana perubahan cara pandang teologi dan juga praksis dalam hidup gereja itu sendiri. Perubahan yang pertama ialah ternyata gereja mulai mendengarkan dunia. Dan di sana diperlihatkan bagaimana kemampuan membaca tanda-tanda zaman di tengah dunia, berbagi dengan kegembiraan dunia dan kesibukan dunia. Dan dengan demikian ada satu eksodus keluar dari gereja. Di sini gereja keluar dari dirinya menuju mereka yang dipinggirkan. Yang kedua, melalui Konsili Vatikan kedua, gereja juga sudah menerima kerinduan, nilai, duka cita, serta kesuksesan dunia, kebebasan, persamaan, partisipasi, pluralisme, demokrasi, dan juga perjuangan demi keadilan. Dan semua hal itu merupakan satu praktik Injil yang berlandaskan pada kesaksian hidup, pelayanan, kerjasama, dan juga solidaritas. Sejak Konsili Vatikan II ini juga ditemukan banyak kemajuan dalam refleksi teologis Katolik. Di sana sudah mulai ada tindakan untuk mempromosikan keadilan sebagai bagian utuh dari penginjilan. Dan itu dijelaskan dalam Sinode para Uskup tahun 1971 itu ya. Di situ digarisbawahi relasi yang erat antara evangelisasi, pewartaan Injil dengan perjuangan kemanusiaan itu sendiri. Di sana dikatakan begini, mustahillah menerima bahwa dalam pewartaan Injil orang dapat atau harus tidak mau tahu-menahu tentang pentingnya masalah persoalan yang sekarang ini yang begitu banyak diperdebatkan tentang keadilan, pembebasan, perkembangan, dan perdamaian dunia. Andai kata begitu, itu berarti merupakan pelajaran yang kita terima dari Injil tentang cinta kasih terhadap sesama yang sedang menderita, yang serba kekurangan itu. Nah, cukup mengingat bahwa ensiklik sinode, ensiklik sosial, pernyataan para uskup, teologi politik, dan pembebasan itu semua adalah buah dari Konsili Vatikan kedua itu. Dalam semua itu telah ditemukan perhatian yang serius, yang dimana Paus Yohanes Paulus kedua ya, dia selalu menyampaikan terus-menerus tentang hal itu, yakni perihal refleksi Paus sendiri tentang manusia, di mana dikatakan bahwa manusia dalam seluruh kebenaran hidupnya, keberadaannya sebagai pribadi serta kekerabatan maupun hidup sosialnya, manusia itulah jalan utama yang harus ditempuh oleh gereja dalam menunaikan misinya. Dan itu ditemukan dalam ensiklik Redemptor Hominis dari Paus Yohanes Paulus kedua itu ya. Nah, bagaimana upaya mengatasi persoalan kemanusiaan? Bagaimana perjuangan membebaskan manusia dari segala pengalaman-pengalaman penderitaannya merupakan hal yang esensial dalam iman Kristen itu sendiri ya. Nah, salah satu poin penting dari Konsili Vatikan kedua di sana diingatkan kepada gereja Katolik untuk membentuk yang namanya Komisi Kepausan tentang Keadilan Perdamaian itu. Dan pada tahun 1967 Paus Paulus ke-6 memulai Komisi Kepausan itu, Komisi Keadilan dan Perdamaian, dan sesuai dengan yang diingatkan oleh Gaudium et Spes. Sebab dalam Gaudium et Spes artikel 90 dikatakan begini, adapun konsili seraya mengindahkan penderitaan tiada hingganya yang sekarang pun masih menyiksa mayoritas umat manusia, lagi pula untuk di mana-mana memupuk keadilan maupun cinta kasih Kristus, terutama terhadap kaum miskin, memandang sangat pada tempatnya mendirikan suatu lembaga universal
yang misinya ialah mendorong persekutuan umat Katolik supaya kemajuan daerah-daerah yang miskin serta keadilan sosial internasional ditingkatkan. Jadi pendirian Komisi Kepausan tentang Keadilan dan Perdamaian ini satu amanat dari Konsili Vatikan II itu sendiri. Seperti itu ya, itu kita sudah melihat bagaimana cikal bakal lahirnya Komisi Keadilan dan Perdamaian dalam Gereja Katolik itu sendiri. Ya, terima kasih Romo Fridus yang sudah memberikan gambaran yang begitu terang kepada kita sehingga kita dapat tahu bagaimana lahirnya GPIC ya di dalam Gereja Katolik. Tadi kalau kita menyimak dengan baik, Romo Fridus mengatakan sebelum Konsili Vatikan rupanya ada pembedaan ya antara yang sifatnya material ya, materi atau dunia itu dipandang sebagai sesuatu yang materi dan sesuatu yang batinia, yang rohani. Jadi bisa dikatakan gereja pada waktu itu mengambil jarak ya, membedakan ini yang duniawi ya, ini yang surgawi. Sehingga ketika ada persoalan tidak perlu lagi, bisa dikatakan begitu secara kasar, terlibat di dalam persoalan-persoalan sosial. Tetapi lebih baik berdoa, mohon kepada Allah supaya Allah menyelesaikannya. Ya, kurang lebih Romo Fridus tadi menekankan demikian, ya, penjelasan yang sangat bagus. Terima kasih Romo. Kemudian juga ketika Konsili Vatikan dibuka sebagai angin segar bagi Gereja Katolik, Romo Fridus tadi mengatakan bahwa gereja mulai terlibat ya dalam persoalan-persoalan sosial dan yang menjadi basis refleksi teologi ya, basis refleksi Gereja Katolik adalah pengalaman manusia. Sehingga sesuatu yang sifatnya material, sesuatu yang sifatnya duniawi itu dipandang sebagai sesuatu yang baik juga. Dan manusia memang harus terlibat dalam suka, duka, penderitaan, kecemasan seperti yang dikutip Romo Fridus tadi dalam Gaudium et Spes tadi ya. Dengan demikian lalu kemudian gereja menjadi lebih mampu mendengarkan dunia ya, menerima nilai duka cita, kerinduan, kesuksesan dan lain sebagainya. Dan akhirnya tahun 1967 seperti yang dikatakan Romo Fridus ya, gereja mulai ya, membentuk komisi kepausan terkait dengan GPIC ini. Terima kasih banyak Romo, 2 pertanyaan sudah dijawab dengan sangat bagus dan memuaskan. Apakah ada tambahan lagi atau sesuatu yang lewat kemudian belum disampaikan? Saya beri kesempatan pada malam hari ini. Baik, terima kasih Saudara Wahyu. Dalam pidato peresmian Komisi Keadilan Perdamaian Kepausan, yakni pada tanggal 20 April 1967, Paus Paulus VI mengatakan hal ini. Komisi ini mestinya merupakan realisasi dari apa yang disampaikan oleh Konsili Vatikan II. Dan dia katakan bahwa sebagaimana sebelumnya, juga sekarang gereja dibangun dan menjadi lonceng atau kokok ayam dari hubungan rumah. Sebagai tanda kesiapsiagaan demi iman dan bagi seluruh program hidup Kristiani. Demikianlah juga dengan semangat Konsili Vatikan II yang mana didirikan Komisi Keadilan Perdamaian tadi tidak lain fungsinya ialah menjadi mata dari gereja yang selalu melihat, hati yang peka dan tangan yang siap membantu bagi karya kasih yang diberikan kepada dunia dengan cara memajukan perkembangan masyarakat yang miskin demi keadilan sosial antara bangsa. Nah, di sini saudara-saudari sekalian, secara padat sebenarnya sudah terangkum apa yang menjadi tujuan, apa yang menjadi mandat dan juga yang harus dilakukan oleh GPIC itu sendiri. Nah, maksud dan mandat dari Dewan Keadilan Perdamaian dan Keutuhan Ciptaan itu sendiri dikatakan bahwa
bahwa dewan ini bergerak sedemikian rupa sehingga di dunia dipromosikan keadilan dan perdamaian menurut Injil dan ajaran sosial gereja. Jadi di sini kita melihat bagaimana tujuan dari GPIC itu sendiri ya, supaya di dunia itu dipromosikan keadilan, perdamaian menurut Injil dan juga ajaran sosial gereja. Dan mandat yang diberikan oleh Paus, dalam konteks ini Paus Yohanes Paulus kedua ya, karena pada tahun 1976 melalui motu proprio Pastor Bonus, yakni pada tahun 1988 ketika Paus Yohanes Paulus kedua merestrukturisasi Kuria Romana, maka komisi tadi itu perdamaian dan keadilan kepausan diubah menjadi Dewan Kepausan untuk keadilan dan perdamaian itu. Dan mandat yang diberikan kepada Dewan ini pertama ialah bahwa Dewan Keadilan Perdamaian pertama-tama harus memperdalam ajaran sosial gereja itu sendiri. Nah, dengan demikian dia dapat semakin tersebar dan diterjemahkan secara konkret baik oleh pribadi maupun oleh kelompok, terutama yang berkaitan dengan hubungan antara pekerja dan majikan agar semakin diresapi oleh roh Injil ya. Jadi kita sudah melihat tadi tujuannya untuk mempromosikan keadilan, dan sementara mandat yang diberikan kepada Dewan ini pertama harus memperdalam sungguh-sungguh ajaran sosial gereja. Yang kedua, kepada Dewan ini juga diminta supaya mengumpulkan berita atau info sekitar persoalan keadilan perdamaian, juga tentang kemajuan rakyat, juga berbagai macam persoalan kekerasan terhadap hak asasi manusia. Dan dimandatkan pula bahwa Komisi Kepausan ini melibatkan juga badan-badan keuskupan yang terkait. Dan di sana ditekankan bagaimana hubungan Asosiasi Katolik Internasional dan juga lembaga lain supaya diciptakan kerjasama itu yang ada di luar gereja Katolik yang dimaksudkan di sini, supaya bersama-sama memperjuangkan nilai keadilan dan perdamaian itu. Itu mandat yang kedua. Dan mandat yang ketiga, Paus mendorong agar muncul kepekaan dalam hal yang terkait dengan perdamaian, terutama pada kesempatan Hari Perdamaian Dunia ya. Jadi Paus mendorong supaya Hari Perdamaian Dunia itu dirayakan sungguh-sungguh oleh gereja, terutama untuk mengangkat tentang perdamaian dunia itu. Nah, selain tujuan mandat, dan GPIC juga diberikan aneka macam kegiatan-kegiatan sebagai bidang aksinya ya. Dan ada beberapa kegiatan aksi yang dilakukan oleh bidang ini yang dimandatkan. Yang pertama itu terkait dengan tema keadilan. Nah, yang termasuk dalam tema keadilan ini adalah soal-soal tentang keadilan sosial dan masalah-masalah khusus terutama dalam dunia kerja. Juga terkait dengan keadilan internasional dan dengan soal-soal terkait dengan dimensi sosialnya. Dan terkait dengan keadilan juga diminta supaya dilakukan refleksi etis dari perkembangan sistem-sistem ekonomi dan keuangan, dan juga termasuk refleksi tentang soal-soal lingkungan dan juga tanggung jawab demi kebaikan lingkungan. Itu terkait dengan keadilan. Nah, sementara terkait dengan perdamaian, komisi ini diminta untuk merefleksikan sungguh-sungguh hal yang terkait dengan perihal peperangan, persenjataan, perdagangan senjata, terkait dengan keamanan internasional, dan juga tentang kekerasan dengan macam-macam aspek dan motivasinya. Dan Dewan diminta untuk memperhatikan sistem-sistem politik dan keterlibatan orang-orang Katolik juga dalam bidang politik. Dan diminta secara khusus juga untuk mempromosikan tadi yang saya katakan itu Hari Perdamaian Dunia itu. Nah, selain keadilan perdamaian, juga kepada komisi ini diminta untuk memperhatikan secara khusus juga terkait dengan isu HAM, hak asasi manusia. Dan di sini Paus Yohanes Paulus II menempatkan
ajarannya tadi yang saya katakan itu ya, di mana martabat manusia menjadi dasar yang harus dipromosikan dan juga harus dipertahankan ya. Yang penting Paulus 2 memberi sentralitas pada perihal manusia, dan oleh sebab itu hak asasi manusia itu menjadi tema yang harus dikerjakan. Nah, kembali lagi kita melihat ya apa yang dikatakan oleh Paulus ke-6 tadi, bahwa GPIC itu punya tugas yang sangat mulia, yakni untuk menjaga agar mata gereja tetap awas terbuka. GPIC didirikan ibarat hati gereja itu sendiri yang peka untuk melihat situasi yang ada. Sekaligus juga GPIC itu adalah sebagai tangan gereja sendiri ya, untuk menjalankan amal kasih terhadap dunia ini. Nah, jelas di sini ya, kita melihat secara padat terangkum apa sih sebenarnya spiritualitas GPIC itu sebenarnya dalam hidup kita ya. Spiritualitas pertama yang diwariskan kepada kita terkait dengan GPIC oleh Paulus ke-6 ialah mata terbuka ya. Nah, di sini gereja diminta untuk peduli dengan apa yang terjadi di sekitar, untuk mendengar jeritan dunia, untuk melihat kehidupan dunia dengan mata Allah sendiri. Dan di sini jelas sekali bagaimana gereja Katolik dipanggil untuk mencermati karya roh di dunia, dan juga mendengarkan panggilan yang kita terima bagi dunia di sekitar kita, sehingga kita bisa bekerja bersama roh Allah itu sendiri. Dan kita dipanggil untuk peka, untuk peduli, hadir bagi semua manusia dan ciptaan. Nah, selain mata terbuka, hal kedua yang perlu bagi kita untuk melaksanakan spirit GPIC itu adalah hati yang peka ya. Nah, dalam ajaran Katolik, hati itu memiliki peran yang sangat sentral ya. Nah, setelah kita mendengar, kita melihat realitas yang ada di sekitar kita, termasuk situasi tiadanya damai dan juga keadilan itu, maka gereja dipanggil untuk berbela rasa ya. Gereja diminta untuk memiliki hati yang tergerak untuk mengambil tanggung jawab dalam mengubah situasi dunia itu. Maka kepekaan dan bela rasa hanya akan mungkin lahir kalau ada perjumpaan konkret dengan mereka yang menderita. Mata yang terbuka, hati yang peka, dan poin yang ketiga ialah GPIC adalah tangan gereja ya. Tangan gereja yang siap sedia untuk karya amal kasih sayang yang dimana menjadi panggilan gereja terhadap dunia saat ini. Jadi GPIC jelas di sini ya, bagaimana GPIC menjadi perpanjangan gereja untuk segera bertindak, segera berbuat sesuatu untuk memberikan kasih sayang kepada dunia saat ini melalui keadilan, perdamaian, dan juga perjuangan untuk keutuhan ciptaan itu sendiri. Demikian, saudara Bapak. Ya, terima kasih Romo Fridus yang sudah semakin lama refleksinya, menurut saya ini semakin mendalam dan semakin membuat kita menjadi paham pentingnya mempromosikan GPIC. Itu tadi yang ditekankan Romo Fridus. Kemudian memperdalam ASG. Nah, terkait hal ini memang Saudara Fridus Romo Fridus bukan hanya berbicara memperdalam ASG, tapi bisa juga melihat tulisan Romo Fridus di website GPIC UFM yang terbaru, pertanian dalam materi magistra. Itu salah satu contoh yang sudah dibuat oleh Romo Fridus terkait dengan memperdalam ASG. Kemudian juga mengumpulkan ya info, berita mengenai HAM, kira-kira apa yang terjadi dalam realitas kehidupan masyarakat kita, melibatkan keuskupan dari Gereja Katolik pada dasarnya secara universal bekerja sama satu dengan yang lain, tidak hanya satu pihak saja yang bekerja keras, semua elemen. Kemudian juga bekerja sama dengan kelompok lain. Ya, ini salah satu ciri GPIC, artinya tidak bergerak sendiri. Jadi melibatkan kelompok-kelompok lain yang juga mempunyai perhatian kepada bidang GPIC, dan juga harus
muncul kepekaan perdamaian. Jadi poin-poin ini yang sangat ditekankan oleh Romo Fridus dengan sangat jelas. Dan kemudian juga secara lebih rinci tadi Romo Fridus juga mengatakan bahwa Paulus ke-6 mempunyai refleksi yang sangat luar biasa. Romo Fridus sudah menjelaskan tadi bagaimana mata kita harus melihat, ya, hati kita harus peka, dan tangan kita, ya, harus mau mengulurkan tangan kita untuk membantu orang-orang. Jadi ada suatu suatu dinamika yang terintegrasi, suatu dinamika yang yang holistik, ya, yang berkait satu dengan yang lain. Jadi mata kita, hati kita, tetapi juga tangan kita. Jadi itulah yang ditekankan oleh Romo Fridus, ya. Lalu terkait dengan keadilan, perdamaian, dan isu HAM tadi juga sangat menarik dibicarakan oleh Romo Fridus. Terima kasih Romo Fridus. Apakah ada hal lain yang akan disampaikan? Lemparkan korum ini tinggal diolesnya. Kalau ada yang mau bertanya, dipersilahkan. Saya akan membuka. Nah, ada satu pertanyaan ini yang muncul, ya. Apa saja karya nyata yang telah dilakukan oleh GPIC selama ini? Maksudnya kerja nyata dalam masyarakat. Nah, sesuatu yang belum disampaikan tadi yaitu bahwa sesi malam ini kita hanya melihat, ya, dua hal tadi sebagaimana disampaikan di awal, itu mengapa gereja Katolik perlu GPIC, dan yang kedua bagaimana proses lahirnya GPIC OFM Indonesia, ya. Sedangkan pembahasan mengenai GPIC OFM itu akan Sabtu berikutnya, karena malam hari ini masih secara khusus dan spesifik ngomong tentang GPIC saja, mengapa gereja Katolik perlu GPIC dan bagaimana lahirnya GPIC dalam gereja Katolik. Namun kita tetap harus menjawab, menghargai pertanyaan yang sangat bagus ini. Kira-kira mungkin Romo Fridus yang sudah mempunyai pengalaman terlibat di dalam GPIC sejak saudara muda, sejak frater ketika masih studi filsafat teologi, saya kira Romo Fridus sudah terlibat. Apa saja karya nyata yang telah dilakukan oleh GPIC selama ini? Maksudnya kerja nyata dalam masyarakat. Mungkin dijawab berdasarkan pengalaman real yang Romo Fridus alami dan lakukan sendiri. Kira-kira apa itu? Ya. Baik, terima kasih Saudara Bayu. Juga terima kasih kepada sang penanya tadi, ya. Ini pertanyaan yang sangat luar biasa. Dan memang kalau kita perhatikan sebenarnya sudah sangat banyak yang dilakukan oleh gereja, ya. Entah GPIC Kepausan, GPIC Kuskupan, dan juga oleh GPIC tarekat kita masing-masing, ya. Nah, dalam terkait dengan hal itu, kita ambil contoh dari GPIC Fransiskan, ya. GPIC Fransiskan ada yang namanya Fransiskan Internasional, ya. Dan lembaga ini dia punya kesempatan yang sangat istimewa, ya, untuk bisa bicara di forum PBB terkait dengan persoalan-persoalan itu. Dan dalam kenyataan sehari-hari juga, misalnya pengalaman kita di GPIC FM juga, ya. Nah, kita selain kita menganimasi tentang itu, ada banyak hal juga yang telah dikerjakan terkait dengan keadilan perdamaian. Misalnya saat ini Direktur GPIC OFM sedang ada di Flores, sedang membantu masyarakat, ya, untuk mengadvokasi masyarakat terkait dengan masalah pertambangan di sana, di mana dengan pertambangan itu yang merusak lingkungan, juga terkait dengan persoalan tanah masyarakat di sana, terkait dengan mata air, terkait dengan isu ekologi dan lain-lain sebagainya. Dan OFM ke sana untuk membantu masyarakat supaya masyarakat itu bisa memperoleh keadilan dalam situasi seperti itu. Juga terkait dengan isu perdagangan manusia, kita menganimasi tentang bahaya itu dan juga membantu orang-orang yang sudah terjerat dalam kasus itu, ya. Dan juga terkait dengan keutuhan ciptaan, sampai saat ini OFM memberikan perhatian yang serius, ya, dengan adanya ekopastoral itu, isu tentang lingkungan hidup, pertanian organik, konservasi mata air,
dan juga aneka macam kegiatan ya. Jadi terkait dengan GPSI sudah banyak sekali sebenarnya dilakukan oleh gereja ya. Nah, oleh gereja mulai dari tingkat kepausan, oleh keuskupan, oleh tarekat, bahkan juga oleh paroki-paroki. Demikian saudara baik. Mungkin bisa menambahkan karya GPIC yang pada waktu itu masih frater. Saya mendengar cerita bahwa Romo Kudus sempat menjadi ketua dan pengelola rumah singgah. Oh iya benar. Ya, jadi kita OFM ada rumah secara khusus yang ada di Tanah Tinggi ini ya, dekat Pasar Senen itu untuk menampung orang-orang sakit yang tidak punya keluarga ya. Dan selama ini pengelolaannya secara khusus diberikan kepada para frater OFM. Jadi mereka akan mengumpulkan orang-orang sakit yang tidak punya keluarga dan kita bawa ke rumah singgah untuk dirawat, untuk diperhatikan. Kalau yang sakit diberi obat, dan kalau sudah sembuh bisa kembali lagi ke tempat mereka. Tetapi pengalaman selama ini karena mereka sudah tua, bahkan ada yang sudah sembuh kita antar ke keluarganya, sudah ditolak oleh keluarganya, maka ada saudara-saudari kita yang sampai meninggal di rumah singgah. Kita rawat dan sampai kepada proses penguburannya juga kita urus. Dan ini juga bagi saya merupakan bagian dari upaya GPIC ya, aspek GPIC dalam tarekat kita untuk memperhatikan orang kecil dalam mengupayakan keadilan itu sendiri. Terima kasih. Ya, mungkin bisa ditambahkan refleksi pribadi ketika berjumpa dengan orang-orang yang sakit dan tidak berdaya di rumah singgah pada waktu itu bagaimana? Ya. Bahkan sampai sekarang saya pikir Romo Kudus ini menangani menjadi koordinator utama rumah singgah. Ya, tadi juga saya ke sana ya, berjumpa dengan orang-orang tua di sana, ngobrol dengan mereka, dan juga menjumpai ada umat-umat juga yang kunjung ke sana ya. Dan bagi saya ini hal yang sangat menarik. Dan dari pengalaman pribadi saya ya, pengalaman perjumpaan ada bersama dengan orang-orang yang sakit di sana memberikan kekuatan sendiri bagi saya secara pribadi ya. Ketika saya menjadi frater, setiap malam ada di sana untuk membantu mereka sampai pada memandikan mereka ya. Sebelum pergi kampus pagi harus mandikan pasien dulu. Lalu ketika mereka makan harus suap mereka dan memperhatikan mereka. Memang ini pertama-tama soal dari segi refleksi iman kita ya sebagai orang Katolik, bahwa melalui orang menderita, orang sakit, orang tua itu Allah hadir di situ ya. Dan bagi saya bahwa memperhatikan orang miskin, orang sakit itulah juga bagian dari perwujudan iman. Saya melihat juga itu bagian dari doa saya juga ya. Nah, ketika memuliakan Allah kan melalui perjuangan untuk memulihkan martabat manusia ya. Nah, yang dikatakan Gloria Dei Homo Vivens itu ya. Nah, untuk memuliakan Allah melalui pemulihan martabat pribadi manusia. Dan di samping itu juga jelas ya, kita sebagai Fransiskan, Santo Fransiskus sendiri itu memberi teladan itu ya. Bagaimana dia merawat orang kusta dan dia menemukan Allah dalam diri orang kusta itu. Nah, dan saya kira pengalaman spiritualitas sebagai Fransiskan ini juga yang memberi dorongan dan kekuatan bagi saya dan juga bagi mudah-mudahan bagi para Fransiskan, terutama frater-frater ya, yang setiap hari berjumpa dengan orang-orang sakit itu, mudah-mudahan juga mereka bisa menjumpai Allah dalam diri orang-orang sakit itu. Seperti itu saudara Bayu. Terima kasih Romo Fridus yang telah menjawab pertanyaan dari seorang penanya, tidak disebutkan namanya di sini. Karya nyata GPIC, karena pertanyaannya tidak spesifik di GPIC tapi terkait dengan hal ini Romo Fridus selaku sekretaris eksekutif dan juga yang banyak juga terlibat tadi memberikan jawaban bahwa GPIC secara khusus OFM itu terlibat dalam ya mengadvokasi masyarakat terkait dengan pertambangan ya, yang kaitannya sangat kompleks kalau dilihat ya, kerusakan tanah, persoalan air, macam-macam. Dan memang secara real hal ini sudah dilakukan ya, bahkan saat ini Direktur GPIC OFM Romo Alsis dan juga Romo Bimo ya sedang berada di Flores untuk mengadvokasi ya, membimbing masyarakat terkait dengan persoalan-persoalan ini, persoalan yang sangat serius. Dan yang kedua terkait dengan animasi, memang
kami GPIC OFM mempunyai website yang secara berkala, secara rutin memberikan ulasan-ulasan terkait dengan GPIC, ya, tema-tema yang seperti itu, dan juga melalui Facebook, melalui Instagram, YouTube, ya, model seperti itu. Bahkan juga terkait dengan keutuhan ciptaan, ada ekopastoral, pertanian organik, dan lain sebagainya yang secara serius digarap oleh para saudara Fransiskan, dan memang hasilnya sungguh nyata dan bisa dirasakan, dilihat. Dan juga contoh real nyata yang dialami oleh Romo Fridus sendiri pada waktu masih frater menjalani studi filsafat teologi, terlibat di rumah singgah, bahkan sampai saat ini juga bagaimana perjumpaan dengan orang-orang kecil, orang-orang yang menderita, orang-orang yang susah, orang-orang yang sakit, itu rupanya menjadi sarana untuk berjumpa dengan Allah. Suatu refleksi yang sangat luar biasa. Oke, waktu kita hampir selesai. Minggu depan kita akan live lagi jam 6 waktu Indonesia Barat. Kemudian waktu Indonesia Timur berarti itu jam 7 malam ya. Jam 7 malam ya. Ya, kalau ada pertanyaan untuk malam hari ini yang masih belum tersampaikan, silakan disampaikan di kolom komentar ya. Di kolom komentar baik di YouTube, kemudian di Instagram dan juga Facebook, saya kira ya. Nanti akan kami jawab ya, sehingga segala sesuatu yang masih tersimpan menjadi sesuatu yang ingin dipertanyakan, nanti Romo Fridus akan menjawabnya, atau mungkin minggu depan sebelum sesi dimulai akan diawali dengan menjawab pertanyaan tersebut. Terima kasih banyak Romo Fridus atas kesempatan waktu yang diluangkan untuk kami semua, penjelasan yang diberikan sangat luar biasa ya bagi kita semua, dan saya pikir hal ini akan sangat bermanfaat. Mungkin ada semacam rekomendasi menjadi kata-kata terakhir atau nilai makna yang ingin ditegaskan terkait pembicaraan kita selama 1 jam ini yang akan menjadi hal yang bisa diingat oleh kita semua. Baik, saudara-saudari terkasih, apa yang perlu dibuat oleh gereja, saya kira jelas sekali apa yang dikatakan oleh Paulus ke-6 tadi ya. Oleh karena itu kepada kita sekalian sebagai warga gereja, mari kita memiliki mata yang terbuka ya, untuk melihat di sekitar kita, mungkin dalam rumah kita sendiri, di keluarga kita ya. Tidak ada persoalan apa di sana. Di tetangga kita, di lingkungan KUB kita, di RT kita, di masyarakat kita, kita terbuka untuk melihat. Di sana ada persoalan apa, ada situasi apa. Jangan sampai di sana ada ketidakadilan, ada kerusakan lingkungan dan lain-lain sebagainya ya. Dan selain mata terbuka itu, kita diminta juga untuk memiliki hati yang peka. Saya kira yang paling penting ya, hati yang peka. Ketika kita melihat ada dalam keluarga kita orang sangat butuh kita kasih ya, mungkin selama ini kita kurang perhatikan keluarga kita misalnya, sampai seperti ada keluarga yang diabaikan, ada keluarga yang rasa terasing karena tidak mendapatkan sentuhan hati dan kasih dari anggota keluarga itu ya. Teristimewa lagi hati yang peka untuk melihat kesulitan dan penderitaan dan situasi yang tidak baik di sekitar kita ya. Dan yang ketiga tentu saja kita diminta untuk memiliki tangan yang siap sedia untuk menolong ya. Dan bagi kita orang Katolik, ingat bahwa kita mengasihi itu sifatnya imperatif kategoris ya. Kita mengasihi karena kita terlebih dahulu dikasihi oleh Allah gitu ya. Betapa luar biasa Allah mengasihi kita, maka tugas kita ialah kita juga mengasihi orang lain yang ada di sekitar kita. Dan wujud kasih itu banyak sekali ya, mulai dari sapaan, senyum, syukur lagi ketika kita memberi pertolongan dan bantuan. Terima kasih saudara Bayu, saya kira demikian. Ya, terima kasih Romo Fridus dan saudara-saudari yang sudah meluangkan waktu untuk bergabung, berbincang, mendengarkan kami dari GPIC OFM Indonesia. Ingat apa yang disampaikan oleh Romo Fridus ya, mata yang terbuka, hati yang peka, dan tangan ya, yang mau mengulurkan tangan untuk memberikan bantuan, menolong semua orang. Sampai jumpa kembali di live selanjutnya pada hari Sabtu jam 6 sore di waktu Indonesia Barat, yang jam 7 malam ya, di waktu Indonesia Timur dan Tengah ya tentunya. Ya. Terima kasih banyak ya. Semoga Tuhan memberi kita damai. Sekian dan terima kasih. Salam sehat untuk kita semua. Amin.
penguasa segala sesuatu. Terpujilah mulia namamu, atas berkat-Mu kesenak penjuru. Kau anugerahkan hidung pertiwi, rumah tinggal yang nyaman bagi kami. Namun kini nyaman tinggal mimpi, tak lagi mudah untuk dinikmati. Sayangilah bumi, rawatilah bumi, doakanlah bumi, agar lekas pulih. Laudato si, oh mio Signore. 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 Lihatlah kini anak manusia menjerit, menangis dan menderita. Hai anak manusia bernurani, jangan pentingkan egomu